Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan anakku keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun, senantiasa berbakti sama orang tua, khususnya kepada bapak atau ibu guru. Anak-anakku yang sayangi, khususnya anak kelas 7. Pada pagi ini kita bersama-sama membahas materi yang kedua, yaitu masalah pengertian teks deskripsi dan struktur teks deskripsi. Masalah teks deskripsi kemarin sudah saya sampaikan, bisa kamu baca. Kemudian yang berikutnya, ciri teks deskripsi, yaitu yang dimiliki oleh semua ciri seperti paragraf dan sebagainya. Kemarin sudah saya sampaikan. Berikutnya tujuan teks deskripsi juga kemarin sudah saya sampaikan, ya, bisa kamu baca. Yang selanjutnya yaitu struktur teks deskripsi. Masalah struktur teks deskripsi terbagi menjadi 3. Yang pertama deskripsi umum, dan yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga deskripsi penutup atau kesimpulan. Anak-anakku, sekarang kita bicarakan satu demi satu. Yang dimaksud deskripsi umum, pada bagian deskripsi umum dijelaskan tentang definisi atau identitas objek yang dideskripsikan. Jadi maksudnya objek yang disampaikan, yang dijelaskan itu secara umum. Karena nomor 1 ini mencakup deskripsi umum, yaitu merupakan gambaran objek daripada baik berupa ruangan atau tempat-tempat itu disampaikan secara umum. Kemudian yang kedua, deskripsi bagian. Deskripsi bagian, pada bagian dijelaskan pengklasifikasian objek yang dideskripsikan. Pengklasifikasian dijelaskan secara lebih rinci dengan memberikan gambaran-gambaran yang jelas. Maksud daripada pengklasifikasian objek itu sama dengan perincian, dirinci pengelompokan objek, ya, yang secara mendetail, secara jelas. Kemudian yang ketiga, penutup atau kesimpulan atau penegasan hal-hal yang penting. Maksud daripada kesimpulan yang nomor 3 ini yaitu memberikan penegasan kembali kepada apa yang sudah disampaikan di atas. Itulah sekedar struktur teks deskripsi. Berikutnya, pola pengembangan teks deskripsi. Dilihat dari segi pola pengembangannya, di sini ada 3. Yang pertama,
deskripsi spasial ya. Dalam kurung paragraf ini menggambarkan objek, kasus, ruangan, benda atau tempat. Jadi spesial. Jadi penggambaran khusus bisa berupa ruangan, benda atau tempat-tempat. Paragraf deskripsi spesial adalah paragraf yang topiknya berupa ruangan atau tempat. Paragraf ini mendeskripsikan suatu ruang atau tempat dengan sangat jelas kepada para pembaca. Yang kedua, paragraf deskripsi objektif. Objektif bermakna apa adanya atau sesuai dengan kenyataan. Oleh karena itu, paragraf ini menggambarkan suatu objek dengan sesuai kenyataan tanpa ada opini atau kesan pribadi seorang penulis. Jadi maksud yang nomor 2 ini, objektif, itu apa adanya, tidak mengada-ngada. Sesuai apa yang dilihat, apa yang dirasakan itu disampaikan. Jadi tidak ada unsur pribadi dan tidak ada unsur pendapat dari penulis, tidak boleh. Yang ketiga, deskripsi subjektif dalam kurung menggambarkan objek seperti tafsiran atau kesan perasaan penulis. Paragraf deskripsi subjektif berbeda dengan paragraf deskripsi objektif. Paragraf ini menggambarkan suatu objek berdasarkan apa yang dirasakan, dilihat oleh penulis itu sendiri. Dengan kata lain, penulis menuangkan opini pribadi tentang keadaan sesuatu benda atau objek tersebut. Untuk nomor 3, subjektif, itu berbeda dengan yang nomor 2. Jadi maksudnya subjektif itu penulis itu ikut ambil dalam bagian penggambaran itu. Jadi opini-opini pribadi daripada penulis disampaikan. Ya, itu kebalikannya. Berikutnya, jenis deskripsi. Macam-macam paragraf deskripsi secara umum. Di sini ada 2. Deskripsi imajinatif atau impresionis. Deskripsi imajinatif atau impresionis adalah paragraf yang melukiskan ruang atau tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Pelukisannya harus dilihat dari berbagai segi agar ruang tersebut tergambar dengan jelas dalam pikiran dan perasaan pembaca. Contoh, ya, malam gelap gulita di hulu sungai. Ya, ini ide pertama, kemudian dijelaskan. Ya, ini bisa kamu baca sendiri, ya, secara detail. Yang berikutnya, deskripsi faktual atau ekspositoris. Deskripsi faktual atau ekspositoris adalah paragraf yang menggambarkan suatu hal atau orang dengan mengungkapkan identitasnya secara apa adanya, sehingga pembaca dapat membayangkan keadaannya. Agar suatu objek mampu membangkitkan daya khayal pada diri pembaca, penulis harus melukiskannya dari berbagai sudut pandang. Semakin rinci penulisannya, semakin jelas tergambar dalam bayangan pembaca. Apabila objek yang dilukiskan itu adalah seseorang, perinciannya dapat dilakukan terhadap aspek fisik maupun aspek rohaninya. Aspek rohani meliputi perasaan, watak, bakat,
perasaan dalam suatu bidang kerja dan sebagainya. Contoh, di sudut dekat pintu duduk seorang laki-laki, namanya Paijo. Dia memakai celana pendek dan baju kaos yang telah sobek-sobek, yang melukiskan kemelaratan dan kemiskinan yang sehari-hari dideritanya. Pada dadanya yang bidang dan berisi, lengannya yang kukuh penuh urat, dapat dilihat betapa berat pekerjaan sehari-hari. Air mukanya yang keruh, pipinya yang kempis, dan matanya yang cekung menyatakan bahwa jalan hidupnya kurang sehat. Ya, itu penggambaran secara nyata, ya, yaitu menggambarkan seseorang yang bekerja keras. Itu. Berikutnya, unsur-unsur kaidah kebahasaan teks deskripsi. Saya kira masalah unsur-unsur kaidah kebahasaan dari kemarin sudah saya sampaikan. Kita lanjut, ya. Konjungsi, ya, ini berkaitan dengan kaidah kebahasaan. Konjungsi intra kalimat kemarin sudah. Konjungsi antar kalimat, ya, ini bisa kamu lihat atau kamu baca. Berikutnya yang keempat, masih berkaitan dengan kaidah kebahasaan teks deskripsi, yaitu kelompok kata atau frase. Kelompok kata atau frase yaitu kumpulan kata, dua kata atau lebih yang tersusun dari kata bermakna dan membentuk arti kata baru. Maksudnya frase ini atau bisa dikatakan satuan yang terkecil yang terdiri dari dua kata atau lebih yang tidak boleh membatasi fungsinya. Jadi di dalam frase itu ada dua kata atau lebih, ya, dan tidak bisa disamakan dengan kalimat. Kalimat itu dua kata atau tiga kata bisa dinamakan kalimat dan mempunyai jabatan tersendiri. Ada subjek, ada predikat, ada objek. Itu kalau kita melihat kalimat. Kalau frase ini dua kata atau lebih yang tidak dinyatakan seperti kalimat, ya. Ini mungkin dua kalimat atau tiga kalimat, mungkin bisa berupa subjek atau predikat, ya. Di sini contohnya kelompok kata, misalnya sapu tangan. Di sini ada dua kata, sapu sama tangan. Jadi sapu tangan di sini mempunyai pengertian baru dan tidak boleh dikatakan sapu mempunyai arti sendiri, tangan tidak mempunyai arti sendiri, bukan itu maksudnya. Ya. Contoh lain, ini yang dua kata, gedung sekolah itu. Gedung sekolah itu bisa dinamakan frase karena mempunyai tiga kata. Kemudian yang kelima, masih kita berbicara masalah kaidah kebahasaan, kata baku dan tidak baku. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa, ya. Jadi di sini ada kata kaidah bahasa, sudah ditentukan, ya, sudah dirumuskan melalui undang-undang. Jadi kata baku itu kata yang benar karena sudah sesuai dengan kaidah bahasa. Jadi sudah bahasa Indonesia ini. Sumber utama yang telah ditentukan dalam pemakai bahasa baku yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia atau bisa disebut KBBI. Ya. Jadi kata yang ada di dalam kamus
ya. Itu semuanya termasuk kata-kata baku. Berikutnya contoh, ya, bisa kamu lihat atau kamu baca, ya. Ini kelanjutannya. Penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Teks deskripsi juga tidak lepas dari penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Ya. Tanda baca itu sangat penting. Mengapa? Karena penggunaannya, ya, ini karena penggunaan bahasa tulis tanda baca harus diperhatikan. Huruf pertama harus menggunakan huruf besar, setelah tanda titik harus menggunakan huruf besar, setelah tanda tanya juga harus menggunakan huruf besar. Berikutnya, ini contoh, ya. Contoh deskripsi tempat, contoh deskripsi orang, ya. Demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan kalian dapat memahami materi teks deskripsi mengenai pengertian deskripsi dan struktur deskripsi. Yang sudah kalian ikuti pada hari ini. Dan jangan lupa kalian tetap belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, tetap semangat. Ingat, ketekunan menentukan keberhasilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.